Halo Tribunal, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 16 November 2023. Selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina, inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Diduga depresi, wanita muda di Ambon hendak lompat dari atas CMP. Beruntung digagalkan warga. Diduga depresi, seorang wanita di Kota Ambon mencoba mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari pinggir jembatan Merah Putih Ambon. Beruntung aksi tersebut berhasil digagalkan oleh warga yang melihatnya. Kejadian ini sempat viral di media sosial pada Rabu 16 November 2023. Dalam video yang beredar, nampak wanita mengenakan kaos hitam dan kerudung krim itu sedang duduk di luar jalur pagar lintasan JMP. Ia terlihat duduk sambil menangis dan sesekali melihat ke atas langit dan kemudian melihat ke bawah perairan Teluk Ambon. Sontak aksi nekat melompat dari atas CMP itu menarik perhatian para pengendara yang melintas. Para pengendara itu kemudian berhenti untuk melihat aksi wanita yang belum diketahui identitasnya itu. Beruntung berselang beberapa jam kemudian, keinginan melompat ke perairan Teluk Ambon itu digagalkan oleh dua pria. Kedua pria itu nekat melintasi jalur bahaya JMP dan menggendong wanita tersebut untuk membatalkan niatnya mengakhiri hidup. Diketahui video tersebut beredar melalui kiriman warga pada sejumlah media sosial seperti Facebook, TikTok, dan WhatsApp. Disclaimer, informasi ini tidak ditujukan untuk menginspirasi siapapun melakukan tindakan serupa. Bila Anda merasakan gejala depresi dengan kecenderungan berupa pemikiran untuk bunuh diri, segera konsultasikan persoalan Anda ke pihak-pihak yang dapat membantu seperti psikolog, psikiater, ataupun klinik kesehatan mental terdekat. Terbinas masih ingat pemilik rumah emas di Talaga Raja Ambon? Kini dia duduk di kursi pesakitan karena menggelapkan uang bank BPR modern sebesar 73 miliar rupiah. Pemilik rumah megah di kawasan Telaga Raja Ambon bernama Denny Franklin Saya harus menanggung nasib. Terdakwa Denny selaku mantan kasih accounting kantor pusat operasional KPO di PT Bank Perkreditan Rakyat atau BPR Modern Express Ambon menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Ambon Rabu 15 November 2023. Denny diadili lantaran terlibat dalam kasus penggelapan dana di PT Bank BPR Modern Express Ambon. Dia diadili bersama 5 terdakwa lainnya yaitu Alexander Gerald Peters selaku anggota Dewan Komisaris PT BPR Modern Express serta 4 mantan direksi pada PT BPR Modern Express yakni Walter Devenko, Jance Saia, Frank Hari Tita Helu, dan Fronsky Calvin Saetapi. Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum JPU Suwardi dan dipimpin Ketua Majelis Hakim Haris Tewa, dibantu 2 hakim anggota lainnya. Sementara 6 terdakwa tersebut didampingi kuasa hukum masing-masing. Dalam dakwaannya, JPU membeberkan terdakwa menggelapkan uang bank hingga 73 miliar rupiah. Uang tersebut dipakai untuk kepentingan terdakwa Denny. Dalam dakwaan, JPU membeberkan peran masing-masing terdakwa dan paling banyak berperan adalah terdakwa Denny dan Alexander.
Perbuatan terdakwa diancam melanggar pasal 49 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang Perbankan, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana, junto pasal 64 ayat 1 KUH Pidana. Usai mendengarkan dakwaan JPU, terdakwa Denny Franklin Saya melalui kuasa hukumnya keberatan atas dakwaan JPU, sehingga akan mengajukan eksepsi pada sidang Jumat 17 November 2023 besok. Sedangkan untuk 5 terdakwa lainnya tidak mengajukan eksepsi. Baik, Pak Saudara-saudara supaya jelas ya, atas dakwaan JPU, silakan saudara berlima. Selanjutnya, Tribunal dugaan gratifikasi 26 miliar rupiah. Profesor Lewa KBSI akui tak tahu menahu soal anggaran. Dugaan gratifikasi senilai 26 miliar rupiah dalam pemilihan Rektor Universitas Patimura yang dimenangkan oleh Profesor Dr. Freddy Lewa KBSI hangat diperbincangkan publik. Menanggapi hal itu, dirinya mengaku tidak mempunyai kewenangan dalam pengelolaan anggaran di kampus bertajuk Hotomese itu. Pasalnya, jabatan yang diemban adalah Wakil Rektor Bidang Akademik. Sementara pengelolaan anggaran merupakan kewenangan dari Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Profesor Dr. Jance Ciptabudi. Selain itu, informasi yang diorasikan oleh mahasiswa adalah hoaks karena tidak disertai dengan fakta dan bukti-bukti yang kredibel. Ia mengatakan seluruh tahapan pemilihan Rektor Universitas Patimura Ambon telah dilaksanakan secara profesional sesuai dengan tata cara yang berlaku. Diberitakan sebelumnya, Aliansi Mahasiswa Peduli AMP Unpati menyampaikan aspirasi terkait dugaan gratifikasi senilai 26 miliar rupiah dalam pemilihan Rektor Unpati tahun 2023. Aspirasi tersebut mereka utarakan di depan kantor Kejaksaan Tinggi Maluku pada Senin 13 November 2023 kemarin. Duit atau apa? Saya 21 Oktober itu terakhir ke Jakarta untuk tanda tangan perjanjian kerjasama dengan kementerian untuk kegiatan kebijakan pemerintah, Kementerian Pendidikan, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, khususnya keterlibatan Unpati dalam program praktisi mengajar tanggal 21 Oktober. Dan setelah itu saya stay di Ambon sampai wawancara. Yang senantiasa maju sedunia dalam mengawal aspirasi masyarakat Provinsi Maluku. Terlibat dalam menggunakan kejahatan politik di dalam tubuh Universitas Patimura. Kami pikir ke depan. Profesor Lewa KBSI ancam pidanakan mahasiswa penyebar hoaks gratifikasi 26 miliar rupiah. Rektor terpilih Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Freddy Lewa KBSI membantah segala informasi tentang dirinya yang melakukan gratifikasi untuk memenangkan pemilihan rektor. Menurutnya, dugaan yang diorasikan mahasiswa bersifat hoaks karena tidak dasari bukti dan data yang valid. Ia menjelaskan mahasiswa perlu menganalisa setiap informasi yang diperoleh agar tidak menjadi pelaku penyebar hoaks atau fitnah. Pasalnya, menyebarkan berita bohong merupakan tindak pidana dan bisa dipolisikan. Dirinya dengan tegas mengancam akan mempolisikan siapa saja yang memfitnah serta mencemarkan nama baiknya, termasuk mahasiswa yang melakukan orasi.
Tak hanya menyoal fitnaan gratifikasi senilai 26 miliar rupiah dalam proses pemilihan rektor, dirinya juga mengklarifikasi informasi bahwa dirinya mengantar uang tersebut ke Jakarta sebelum proses pemilihan. Sementara berkaitan dengan aliansi mahasiswa Peduli Unpati yang melaporkan dugaan tersebut ke Kejaksaan Tinggi Maluku, LWKBSI dengan percaya diri mengaku siap diperiksa. Diberitakan sebelumnya, Aliansi Mahasiswa Peduli Unpati menyampaikan aspirasi terkait dugaan gratifikasi senilai 26 miliar dalam pemilihan Rektor Universitas Patimura tahun 2023. Aspirasi tersebut mereka utarakan di depan kantor Kejaksaan Tinggi Maluku pada Senin 13 November 2023. Mereka demo, ya mungkin bisa dicari ke mereka kalau mestinya ada data-data atau informasi yang akurat sehingga mereka kalau mau informasikan ke publik itu sesuatu yang melalui data informasi yang bagus, yang benar-benar akurat dan tidak ada unsur fitnah di situ atau menyebarkan berita bohong. Kalau menyebarkan berita bohong itu kan bisa dipidanakan tuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk informasi kami di tanggal 29 katanya Komplikado, besok kacau. Besok kacau. Apalagi yang mahasiswa akhir anda pak kancing. Pas. Tak hanya Profesor LWKBSI, Jance Cipta Budi membantah adanya dugaan aliran dana 26 miliar rupiah dalam Pilrek Unpati. Dugaan gratifikasi senilai 26 miliar rupiah guna memenangkan Profesor Dr. Freddy LWKBSI dalam pemilihan Rektor Unpati Ambon tahun 2023 dibantah keras oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Profesor Dr. Jance Cipta Budi. Dirinya mengatakan tuduhan dana yang bersumber dari dana remunerasi adalah tidak benar. Lanjutnya, Unpati merupakan badan layanan umum sehingga memiliki kewenangan untuk pengelolaan keuangan secara mandiri. Tetapi segala transaksi keuangan mendapat pengawasan serta verifikasi dari Kantor Perbendarahan dan Kas Negara atau KPKN. Cipta Budi mencontohkan saat mencairkan anggaran sertifikasi dosen harus menginput kode yang dikirim oleh KPKN. Karena semua transaksi pada Universitas Patimura Ambon melalui sistem, sehingga tidak mungkin ada pencairan anggaran tanpa verifikasi. Dirinya pun mengaku siap jika transaksi keuangan di Unpati bakal diperiksa oleh PPATK seperti yang diorasikan mahasiswa. Ia menegaskan bahwa sangat tidak mungkin ada pencairan dana tanpa melalui sistem dan verifikasi oleh KPKN. Diberitakan sebelumnya, Aliansi Mahasiswa Peduli AMP Unpati menyampaikan aspirasi terkait dugaan gratifikasi senilai 26 miliar rupiah dalam pemilihan Rektor Unpati tahun 2023. Aspirasi tersebut mereka utarakan di depan kantor Kejaksaan Tinggi Maluku pada Senin 13 November 2023. 1, 2, 3, 4 transaksi yang sebesar 486 miliar dengan sistem 400 juta, 485 juta dengan sistem. Kemarin sore saya baru transaksi lagi untuk pembayaran servis ini. Ada 2 transaksi di kemarin sore karena dibagi 3 transaksi di kemarin. Transaksi pertama itu kan mereka kan bilang apa? LPSK yang nanti memeriksa transaksi silakan, PPATK memeriksa transaksi silakan, banknya masih ada, atau nanti saya minta bank silakan tolong print saya punya rekening koran, kan beres, lihat nih transaksi ada tidak saya keluarkan duit dari bank,
20 M. Atau bukan 26 ya? 26 M ada nggak? Nggak ada. Bagaimana saya keluarkan duit 26 M itu? Berapa persen? Berarti dah. Mau ke jalan. Saya mau kasih kuas saja isi di mobil apa saya pusing. Itu saya betul kontennya apa? Ini kan begitu faktualnya. Jadi kalau dibilang mengeluarkan duit tidak mungkin. Untuk memperhatikan yang merenggang di Universitas Patimura. Kenapa? Jangan sampai uang sebesar 26 miliar dibandingkan uang miliar negara yang hasil dari universitas dengan suaka mengawal kasus ini sampai tuntas. Mungkin itu dari saya kepada kata-kata saya persilakan. Bawaslu Maluku perbolehkan kampanye di kampus asal tidak di tempat ibadah dan sekolah. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Maluku melalui ketuanya Subair menyatakan kegiatan kampanye boleh dilakukan di lingkungan perguruan tinggi. Hal ini berdasarkan peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 tentang lokasi kampanye yang dibolehkan dengan syarat harus dipenuhi partai politik atau peserta pemilu. Karena itu, Subair meminta pimpinan kampus dapat mengatur waktu secara baik jika ada parpol yang kemudian menggunakan kampus sebagai lokasi digelarnya kampanye. Sementara itu, Subair mengatakan haram hukumnya tempat ibadah dan sekolah dijadikan tempat kampanye. Dikatakan tahapan masa kampanye ini akan menjadi fokus pengawasan, mengingat praktik-praktik dugaan pelanggaran pemilu cukup besar terjadi saat kampanye dilakukan. Untuk diketahui, tahapan pemilu 2024 sebentar lagi akan memasuki masa kampanye. Tepatnya akan diadakan pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 atau selama 75 hari. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 16 November 2023. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato.